Salam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam kesempatan yang berbahagia hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Bapa Surgawi, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan menyajikan sebuah topik yaitu tentang 4 cara merawat emosi bahagia menurut Alkitab. 4 cara merawat emosi bahagia menurut Alkitab. Bapak Ibu Saudara, kita semua tentunya menginginkan atau menghendaki supaya hidup yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini adalah hidup yang dipenuhi, diwarnai oleh yang namanya kebahagiaan. Dan semua orang ingin bahagia dalam hidupnya. Itu sebabnya dengan berbagai macam cara orang berjuang, berusaha sedemikian rupa supaya hidupnya mencapai kebahagiaan seperti yang diinginkannya. Ada yang berpikir bahwa dia akan bahagia kalau dia punya kekayaan yang melimpah, tetapi faktanya Bapak Ibu Saudara, justru mereka yang punya kekayaan yang melimpah kehilangan kebahagiaan di dalam kehidupan mereka. Kalau begitu, kekayaan bukanlah menjadi satu jaminan bahwa Anda bisa bahagia. Ada juga yang berpikir bahwa hidup bahagia itu dicapai melalui satu jabatan publik yang sangat bergengsi, populer, terkenal. Tapi faktanya Bapak Ibu Saudara, orang yang punya jabatan dan terkenal, populer secara publik, justru mereka mengalami kehidupan yang tertekan. Dan banyak di antara mereka yang mengakhiri hidup dengan tragis, yaitu bunuh diri. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara, hidup bahagia itu bukan ditentukan oleh sebuah jabatan atau seberapa luas populernya seseorang. Ada juga yang berpikir bahwa dia bahagia kalau dia punya anak. Tapi faktanya ada banyak orang tua yang stres oleh karena masalah dengan anak. Jadi, punya anak pun tidak menjamin bahwa seseorang itu bahagia. Bapak Ibu Saudara, ada juga yang berpikir bahwa dia bisa bahagia kalau dia punya suami yang ganteng atau istri yang cantik. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, banyak artis yang punya pasangannya cantik, pasangannya ganteng, justru mereka mengakhiri pernikahan mereka dengan sebuah perceraian. Dengan mengatakan bahwa sudah tidak ada kecocokan lagi katanya. Lah kalau begitu Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan hidup itu tidak tergantung kepada cantik atau gantengnya seseorang atau pasangan kita. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas kepada kita semua, bagi kita semua, tentang cara merawat emosi bahagia menurut perspektif Kristen, dalam hal ini menurut ajaran kitab suci agama Kristen, yaitu Alkitab. Ternyata Bapak Ibu Saudara, bahagia itu terletak pada emosi kita. Ya. Bukan terletak pada jabatan, bukan terletak pada harta kekayaan, bukan terletak pada popularitas, bukan juga terletak pada punya anak atau tidak punya anak, bukan juga terletak pada ganteng atau cantiknya pasangan kita, tetapi justru kebahagiaan itu ada dalam emosi kita, Bapak Ibu Saudara. Dan berikut saya akan share kepada kita semua, ya, bagaimana Alkitab memberitahukan kepada kita cara untuk merawat emosi bahagia di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi 4 cara merawat emosi bahagia menurut Alkitab atau berdasarkan perspektif Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara, emosi bahagia adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan kita. Sekali lagi, emosi bahagia adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan kita, siapapun. Dan karena itu merawat emosi bahagia
tidak hanya berdampak positif pada kesehatan mentalitas kita, tetapi juga pada relasi hubungan interpersonal dan juga kualitas hidup kita secara utuh, secara komprehensif, secara keseluruhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi dengan merawat emosi bahagia, maka efeknya, dampak dominonya itu sangat spektakuler, Bapak Ibu Saudara. Baik untuk diri kita maupun dalam relasi-relasi kita satu sama yang lain, bahkan dalam seluruh atau dalam semua atau secara total dari aspek kehidupan kita. Nah, kitab suci agama Kristen yaitu Alkitab sebagai sumber ajaran dan panduan rohani bagi orang Kristen, bagi kami sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, memberikan beberapa prinsip yang dapat menolong, dapat membantu kita semua untuk bagaimana merawat emosi bahagia. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang saya mau sampaikan bagi kita semua untuk merawat emosi bahagia. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita harus berusaha, harus berjuang memperbanyak sikap bersyukur. Sekali lagi, sebagai orang beragama, sebagai orang beriman, sebagai orang yang punya Tuhan, ya, maka kita harus perbanyak syukur. Syukur kita di dalam hidup ini, rasa bersyukur kita harus kita lipat gandakan, ya. Dan ini merupakan salah satu prinsip yang diajarkan oleh Alkitab secara sederhana tetapi juga aplikatif, ya. Bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari, yaitu dengan bersyukur. Orang yang banyak bersyukur, Bapak Ibu Saudara, dia akan menjadi pribadi yang segar, pribadi yang optimis, pribadi yang teguh dalam prinsip, karena dia selalu bersyukur, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia tidak pernah kecewa, dia tidak pernah putus asa, walaupun dia merasa dirugikan, tetapi karena dia selalu belajar untuk memperbanyak syukur di dalam kehidupannya, maka semua hal-hal yang berpotensi negatif, hal-hal yang berpotensi merampas kebahagiaan hidupnya, itu bisa diminimalisir, bisa disingkirkan, bisa dijauhkan dengan menggantinya sebagai suatu kebiasaan cara hidup, yaitu bersyukur. Dengan bersyukur, maka jiwa kita akan tegar dan kita percaya bahwa di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita ada maksud Tuhan yang sangat indah bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua. Dan itu bisa kita terima, bisa kita memahaminya karena kita sudah tahu bagaimana luar biasanya ketika kita belajar untuk memperbanyak syukur di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, dikatakan bahwa untuk bersyukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Paulus mengatakan bahwa bersyukurlah dalam segala hal, berterima kasihlah dalam segala hal, ya. Sebab dengan cara demikian Allah memang mau supaya kita sebagai ciptaannya, sebagai umat yang percaya bahwa ada Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus belajar untuk bersyukur, ya. Bersyukur adalah sikap hati, ya. Bersyukur adalah sikap hati dan cara bereaksi di mana kita menghargai dan mengakui berkat-berkat yang Tuhan curahkan, Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bersyukur adalah sikap hati untuk menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai bagian dari cara Tuhan untuk memproses kehidupan kita sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan bahagia, Bapak Ibu Saudara. Jadi bersyukur itu bicara tentang emosi bahagia. Orang yang bahagia pasti selalu bersyukur. Dan orang yang bersyukur pasti bahagia. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan memusatkan perhatian pada hal-hal yang benar,
hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan di dalam kehidupan kita, maka kita dapat merawat emosi bahagia dan mengatasi kecenderungan untuk mengeluh, menangis, menyesali diri, putus asa, merasa tidak puas, dan lain sebagainya. Energi-energi negatif itu akan disingkirkan apabila emosi positif yang kita tumbuh kembangkan dengan sikap hati yang selalu bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, merawat emosi bahagia itu salah satu yang kita harus pahami ialah memperbanyak syukur dalam kehidupan kita. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut ya. Tapi belajarlah untuk bersyukur. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, untuk merawat emosi bahagia, selain kita berusaha untuk memperbanyak syukur dalam kehidupan kita, maka yang kedua ialah berusaha mencari dan menghadirkan kedamaian dalam kehidupan kita. Berusaha mencari dan menghadirkan kedamaian dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab juga mengajarkan pentingnya mencari kedamaian. Dalam Mazmur 34 ayat 14, kita diberitahu untuk menjauhi kejahatan dan berbuat yang baik. Carilah damai sejahtera dan berusahalah untuk mencapainya. Jadi, kita dalam rangka mencari kedamaian, maka kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat, dari perbuatan-perbuatan yang merugikan diri kita, merugikan orang lain, merugikan komunitas di mana kita ada. Kita harus menjauhkan diri dari kejahatan-kejahatan atau hal-hal yang berpotensi kita terjerumus ke dalam berbagai kejahatan. Lalu menggantinya dengan berusaha untuk berbuat kebaikan. Berusaha memberikan kebaikan-kebaikan di dalam relasi-relasi sosial kita. Lalu dengan cara itu kita juga termotivasi untuk mencari damai sejahtera dalam ruang-ruang kehidupan kita, dalam ruang-ruang publik, dalam ruang-ruang sosial. Di sana kita pasti dapatkan damai sejahtera. Kenapa? Karena ada orang-orang yang sama energinya, yang sama pemahamannya, sehingga kedamaian itu selalu ada. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, dengan mencari kedamaian, maka kita menjauhkan diri dari konflik dan menciptakan satu lingkungan yang harmonis. Mulai dari rumah tangga, kita berusaha untuk meminimalisir konflik. Memang harus kita akui bahwa konflik sosial itu selalu ada. Setiap hari pasti ada. Baik mulai dari rumah tangga, di tempat kerja, dalam pergaulan sosial, ada gesekan-gesekan yang bisa berpotensi untuk terjadi konflik. Nah, supaya konflik itu diminimalisir dari kehidupan kita, maka memang kita lebih berjuang, lebih berusaha untuk hidup damai. Lebih mengedepankan kedamaian daripada konflik. Kenapa? Karena konflik itu cenderung merugikan. Tetapi kedamaian itu selalu menghadirkan kebahagiaan. Dan ini bicara tentang emosi. Ya. Kemudian dengan kita juga mencari kedamaian melalui menjauhkan diri dari konflik, tetapi juga kita berjuang untuk menciptakan, menghadirkan suatu komunitas, lingkungan, keluarga, pelayanan yang harmonis. Dengan berusaha untuk hidup dalam kedamaian dengan orang lain, kita dapat merawat emosi bahagia kita dan menjaga keseimbangan dalam hubungan-hubungan sosial kita. Mulai dari rumah tangga, hubungan orang tua dengan anak, hubungan anak dengan orang tua, hubungan suami dengan istri, hubungan istri dengan suami, hubungan dengan keluarga, dan banyak lagi. Jadi ada keseimbangan di sana Bapak Ibu Saudara ketika kita berusaha untuk mencari dan menghadirkan kedamaian di dalam kehidupan kita, dan itu bicara tentang emosi bahagia kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang berikut, yang ketiga,
Bagaimana kita merawat emosi bahagia? Selain memperbanyak syukur, mencari dan menghadirkan kedamaian, maka yang ketiga ialah berusaha untuk selalu mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, berusaha untuk selalu mengandalkan Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengajarkan bahwa kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Kita tidak akan bisa maksimal dalam hidup kita tanpa kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya penulis Amsal pasal 3 ayat 5-6 kita diberitahu untuk percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akan segala lakumu kenalilah Dia, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Di sini penulis Amsal mengingatkan kita untuk dengan segenap hati kita mempercayai Tuhan, bahwa Dia berkuasa, berdaulat, berotoritas, sumber segala keberhasilan, sumber segala berkat, dan semua yang kita miliki itu semua berasal dari Tuhan. Dan kita harus mengandalkan Dia dalam semuanya itu. Makanya penulis Amsal katakan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kadang-kadang kita sering berpikir bahwa kita ini hebat, kita ini jago, kita ini mampu, kita ini bisa berjalan sendiri, bisa berusaha sendiri. Tapi faktanya Bapak Ibu Saudara, kita terpeleset, kita jatuh, dan akhirnya kita melakukan banyak dosa. Penulis Amsal katakan, jangan bersandar kepada hikmat, kepada kemampuan, kepada pengetahuan sendiri. Walaupun kita tahu pengetahuan yang ada pada kita pun itu dari Tuhan. Makanya penulis Amsal mengatakan percaya kepada Tuhan, jangan bersandar, jangan mengandalkan, jangan mengutamakan pengetahuanmu, skillmu, kemampuanmu. Ya. Kemudian kita juga dimotivasi untuk mengenal Allah dengan segala karyanya di dalam kehidupan kita. Dan pada saat kita mengandalkan Tuhan dan tidak saja bersandar kepada pengertian kita sendiri, mengenal Allah secara benar, maka Bapak Ibu Saudara, jalan-jalan kita, upaya-upaya kita, Dia akan luruskan, Dia akan bawa kita kepada potensi hidup yang maksimal. Nah, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita melepaskan rasa khawatir, rasa cemas dari diri kita dan kita serahkan kepada Tuhan. Ini membantu kita menjaga emosi bahagia dan mengatasi stres serta kegelisahan yang mungkin bisa berpotensi kita rasakan dan alami dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, merawat emosi bahagia yaitu dengan berusaha untuk selalu mengandalkan Tuhan, dan itulah cara terbaik sehingga kita mendapatkan keseimbangan, emosi kita tetap stabil, dan kita merasa sukacita, bahagia, happy dalam hidup kita. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu Saudara, berusaha untuk membangun jejaring dengan sesama. Merawat emosi bahagia tidak hanya bicara soal relasi kita dengan Tuhan, tetapi juga bicara soal relasi sosial kita, relasi horizontal kita dengan sesama. Berusaha untuk membangun jejaring dengan sesama. Alkitab juga mengajarkan dan menekankan betapa pentingnya membangun relasi yang sehat dengan sesama. Membangun relasi sosial yang harmonis, relasi sosial yang sehat dengan orang lain. Dalam 1 Petrus 3 ayat 8, kita diperintahkan untuk hidup dalam persatuan hati, kasih yang saudara-saudari, kasih yang tulus, dan kasih hidup dalam kerendahan hati. Hubungan yang sehat dan positif dengan orang lain dapat memberi dukungan emosional dan kebahagiaan dalam hidup kita. Melalui interaksi sosial yang positif dan saling mendukung, kita dapat merawat emosi bahagia kita dan mengurangi resiko depresi dan kecemasan. Kita ini makhluk sosial, Bapak Ibu Saudara.
Mencari teman, mencari sahabat itu sulit. Mencari musuh itu sangat gampang. Karena itu, mari kita belajar supaya membangun jejaring dengan sesama dalam spirit sehat, harmonis, bahagia. Jangan ada unsur-unsur memanfaatkan, memanipulasi sesama kita dalam jejaring sosial kita. Tapi mari kita saling mensupport, saling mendukung, saling membahagiakan satu sama yang lain. Sebab dengan demikian, emosi bahagia itu akan menjalar dan membuat orang lain juga menjadi bahagia dalam hidup mereka. Demikian Bapak Ibu Saudara, 4 hal cara merawat emosi bahagia di dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga demikian, 4 cara ini kiranya menolong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang punya emosi bahagia, hidup damai, hidup sejahtera dengan orang lain dan juga dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan sampai bertemu dalam video selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.